Oke, adik-adik, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita melanjutkan dari seri 2 kemarin, tadi kita seri 3 pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bedah matematika untuk USM PKN STAN. Ya. Nah, seperti biasa, saya Pak Sun, pegiat matematika, langsung ke TKP. Oke, soal pertama untuk seri 3 ini yaitu ada 2A plus 3B min 2 per 7A plus negatif 3 per 5B. Hasilnya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya ya soal seperti di SD di SMP lah paling tidak ya, di SMP dulu kaitannya dengan apa tentang penyederhanaan dari pecahan pecahan bilangan, gitu ya, pecahan bilangan yang bulat dengan yang pecahan, dan juga nanti di sini kaitannya ada variabel A dan variabel B, gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini kalian dulu pada waktu di jenjang SMP mempelajarinya di bentuk penyederhanaan dari persamaan linier dan juga nanti perbedaksamaan linier dan seterusnya ya. Nah itu biasanya pada waktu awal kalian di kelas 7 atau kelas 8 SMP dulu ya. Oke, langsung saja kita kupas. Kalau ada bentuk seperti ini maka menjawabnya menjadi seperti apa? Ayo kita kupas karena soalnya sederhana, cuma kita harus terangkan ya, akan terangkan. Oke. Oke, langsung saja ini sebentar, ini saya aturnya tintanya. Ya. Nah, ini ada 2A plus 3B min 2 per 7A plus negatif 3 per 5B. Hasilnya sama dengan berapa? Maka apa caranya? Yang A didekatkan dengan yang A kayak seperti ini. Nah, ini yang A dekat yang A, yang B dekat yang B, gitu kan? Nah, ini pelajaran di SMP dulu. Nah, terus apa? 2A dikurangi 2 per 7A. Oh, ini bentuk bulat, ini bentuk pecahan. Berarti harus disamakan penyebutnya, gitu kan ya? Maka apa? Kalau ini jadi penyebut 7, 2A menjadi 14A per 7. Hasilnya gitu ya. Ini tetap min 2A per 7. Ya. Menjadi kalau dijadikan 1, jadi seperti ini. Karena ini pelajaran di SMP, tidak perlu saya ulang lagi. Langsung saja ya. Nah ini 3B min 3 per 5B. Maka apa? Nah ini kan juga bulat, ini pecahan. Maka apa? Nah ini kita jadikan penyebut yang sama, yaitu penyebut 5. Nah, maka kalau 3B jadikan penyebut 5 jadi 15B dikurangi 3B ini tetap ya. Maka kita peroleh apa? 14A dikurangi 2A, jawabnya 12A, 15B kurangi 3B, 12B. Ini per 5, ini per 7 ya. Nah, kemudian di sini ada 12, ada 12, 12 saya keluarkan. Nah, maka apa? Artinya kan ini kali ini, nah ini ya, ini kali ini gitu ya. Nah, oleh karena itu ini ada penyebut 7, ada penyebut 5. Maka apa? Ya kita jadikan satu penyebut maksudnya. Berarti apa? Nah, 7 sama 5 ya. Jadikan penyebut 35. Nah, penyebut 35 ini apa? 35. Nah, berarti apa? Bagi 7 dapat 5. 5 kali A, jawabnya 5. Nah, ini ya. Nah, ini 35 penyebutnya. Nah, ini dibagi 5 dapat 7 kali ini B. Nah, gitu kan ya. Nah, terus kita dapatkan 12 kali ini. Ya. Nah, kalau sudah ketemu daerah penyelesaian seperti ini, dilihat di penyelesaian ini ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti apa? Oh, yang ada adalah apa? Ini 35, sepertiga 35 ini kan bisa keluar sepertiga limanya ya. Sepertiga 5 kali 12 menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi apa? 12 per 35 kali 5A plus 7B. Nah, ini kalian yang sudah kelas 12 SMA saya pikir sudah sangat ini ya
harus sudah sangat baik dalam hal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan satu variabel atau dua variabel seperti ini ya. Jadi unsur yang sejenis yang dikelompokkan dulu dari A dengan A, B dengan B dan seterusnya. Dan ini kalian untuk jenjang SMA ya wajib sudah bisa lah ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Nah ini juga demikian, ini justru pada waktu kalian ya mungkin SMP atau SD lah itu ya. Ini tentang perkalian pecahan dan juga pembagian pecahan ya. Nah kalau ada bentuk yang seperti ini, nah maka nilai A-nya berapa gitu kan ya. Nah ayo kita uraikan bersama di sini. Nah ini ada D, nah ini 8/9 kali 12/13 sama persis seperti ini ya. Hasilnya adalah kita mencari sama dengan A-nya kalau begitu berapa gitu kan ya. Nah terus per 10/11 kali 14/15. Lah otomatis apa? Nah ini kalau ada pecahan dibagi pecahan, nah itu kan ya intinya gitu ya kan nanti hasilnya ini kan pecahan, ini pecahan maka apa? Kalau ngijir kan hasilnya apa pecahan yang penyebut ini kan dibalik ya. Di 11 kali 15 taruh di atas, yang 10 kali 14 taruh di bawah. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah tahu, ya ini yang atas tetap, ya berarti apa ini 8 kali per 9 kali 12/13 seperti ini. Maka apa? Nah ini kalau apa kita sederhanakan ya kita bagi 3 dapat 3. Gitu kan? Bagi 3 dapat 4. Ini bisa ya. Nah, terus ini ada kali ya. Ini kan kali ya. Kali nah, berarti apa? Ini ada 3 ada 15 kita coret juga. Ini 3 dengan 15 dapat 5. Nah, ini oke. Terus tinggal apa yang bisa dicoret lagi? Oh, ini ada 8 bagi apa? 8 bagi 2. Nah, ya bagi 2 dapat berapa? Dapat 4. Nah, boleh. Ya, terus ini bagi 2 dapat 5. Oh, boleh. Ya. Nah, terus ini tadi ada 5 penyebut pembilang dicoret saja. Nah, bisa dibagi gitu kan ya. Oke, sudah tinggal 8, ini 13, 14. Nah, ini ada 14. Nah, ini bagi 4 ini 4 bagi 2. Nah, bagi 2 dapat 2. Ya. Nah, terus 14 bagi 2 dapat 7. Nah, maka hasilnya tinggal apa? 4 kali 2 kali 11. Nah, ini 4 kali 2, 8 ini. Nah, ini ya. Nah, terus sebelahnya tetap ini. Nah, terus penyebutnya apa? 13, ini tetap ya 13. Nah, ini tinggal angka 7 ini tuh ya, kali itu. Nah, yang sebelah kanan sudah tetap. Maka jamnya apa? Tinggal 8 kali 11. Hasilnya 88 dibagi 13 kali 7. Hasilnya 91. Nah ini kalau kamu ijir prokabit aja boleh, maka nanti jamnya mesti seperti ini. Tidak sulit. Saya yakin untuk kalian yang sudah 12 SMA ngijir begini sangat mudah sekali ya. Sehingga jamnya untuk soal ini adalah 0,97 yang C ya, yang C. Oke, sip. Lanjut untuk soal berikutnya ya, soal berikutnya. Nilai-nilai yang memenuhi 343 pangkat A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan 7 pangkat A kuadrat plus 7A min 9 ya. Nah, ini juga persamaan eksponen ini biasanya muncul di kelas 10 SMA, ini kalau dulu ya, muncul di kelas 10 SMA. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini, nah ini ya, ini apa caranya ya seperti biasa apa? Kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini ada bilangan pokok 7, ini 343, ini kan angkanya sudah sangat bagus ya. Berarti apa? 343 itu kan aslinya berapa? 7 pangkat 3. Nah, itu kan bisa dihitung dengan mudah ya, karena kan tidak terlalu besar angkanya ya. Maka ayo kita kupas bersama soalnya ini. Nah, maka apa? Ini kan bilangan pokoknya
Nah, kita jadikan bilangan pokok yang sama. Maka apa? Ini 343 kan sama pula dengan 7 pangkat 3. Nah, kalau begitu, kalau ini sudah bilangan pokoknya 7. Nah, ini sudah bilangan pokoknya 7. Yang ruas kanan sudah bilangan pokoknya 7. Nah, maka apa? Kita dapatkan pangkatnya alias eksponennya ini otomatis sama apa? Yang ini sama dengan yang itu. Berarti apa? Kita dapatkan 3A kuadrat min 3 kali 3 kali negatif 3 jamnya negatif 9, 3 kali 5 jamnya 15 seperti ini. Nah, kemudian ruas kanan tetap A kuadrat plus 7A min 9. Maka apa? Ini ya seperti biasa, ini soal sudah terlihat indah gitu ya. Kalau ada seperti ini sudah angkanya bagus ya, tinggal geser ke kiri. 3A kurangi A dari 2A kuadrat min 9A dikurangi 7A kan geser kiri jadi negatif ya. Nah, min 9A kurangi 7A jamnya negatif 16. 15 ditambah 9 jamnya 24. Maka terbentuklah seperti ini. Nah, ini ada 2A kuadrat min 16A plus 24 sama dengan 0. Nah, maka apa? Oh, ini ada angka genap semua ya, dibagi 2 kita sederhanakan dulu ya. Jadi A kuadrat menjadi 8, negatif 8A, ini jadi 12. Terus kita faktorkan, menjadilah bentuk yang seperti ini. Ya. Tidak sulit kalau yang sudah kelas 12 SMA, apalagi kalian untuk persiapan USM STAN, saya yakin sudah sangat familiar dengan soal-soal yang seperti ini. Sehingga untuk A kuadrat min 8A plus 12, kalau kita faktorkan menjadi ini, A min 6 kali A min 2, sehingga kita peroleh A sama dengan 6 atau A sama dengan 2. Maka jamnya adalah yang A. Gitu ya. Oke, ini enggak kelihatan balenannya Pak. Nah, sebentar. Nah, ini jamnya. Nah, ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikut ini, jika diketahui jumlah A bertambah 2 kali lipat per harinya, dan B bertambah 4 kali lipat setiap 2 hari, ya, setiap 2 hari sekali gitu ya, maka jumlah A dan B dalam 6 hari adalah titik. Pertanyaannya adalah jumlah A dan B. Nah, ya. Jumlah A dan B. Nah, ya. Oke, ayo kita kompak. Bentuknya kayak apa kalau bentuknya seperti ini? Ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, nah ini kita anggap mula-mulanya dulu. Mula-mulanya ya. Mula-mula A itu berarti pada posisi masih awal gitu ya. Menuju ke 1 hari. Ya, maka apa? Dia akan berkembang 2 kali lipatnya dari semula. Jadi kalau semula A, maka pada hari pertama menjadi 2A. Hari kedua menjadi 2 kali lipat dari yang sebelumnya, berarti menjadi 4A. Hari berikutnya 2 kali lipat dari ini loh, otomatis menjadi 8A. 2 kali lipatnya dan seterusnya. Nanti kalau sampai pada hari ke-6 ya, maka dapatnya adalah nanti kurang lebih hasilnya adalah 64A. Demikian pula yang B, ya yang B tadi ini kalau pada saat mula-mula belum masih awal gitu ya. Nah kemudian kalau setelah 2 hari, ya 2 hari, maka yang semula B ini berkembang menjadi 4 kali lipatnya, menjadi seperti ini. Nah setelah itu 2 hari berikutnya berkembang 4 kali lipatnya, berarti 4 kali 4B, berarti apa? Hasilnya adalah 16B. Kemudian setelah 6 hari dia nanti juga akan berkembang menjadi 4 kali lipatnya dari semula. Nah berarti menjadi 64B. Nah pertanyaannya kita lihat jumlah A dan B dalam 64 hari. Nah ini kalau melihat ini ya, ini angkanya 64A, 64B ini. Apakah bisa menjamin bahwa nanti 64A itu sama dengan 64B? Kita belum tahu apa yang dimaksud dengan A dan juga apa yang dimaksud dengan B gitu kan ya. Nah kalau A misalnya ternyata adalah bilangan yang nilainya apa? Ini misalnya jumlah sesuatu, ini A ternyata ini angkanya misalnya 2. Nah,
B ternyata ini angkanya itu 5 gitu ya. Maka hasil ini kan tidak akan sama antara jumlah A dengan jumlah B. Ya. Nah, ini. Nah, maka apa? Ya kita kaitkan apakah A lebih besar daripada B? Kita tidak tahu. Apakah sama? Ya juga tidak tahu karena A dan B ini variabelnya adalah masih dalam tanda kutip, jadi belum tahu berapa nilai A, belum tahu berapa nilai B. Sehingga kalau 64A akan sama dengan 64B ya belum tahu karena tidak ada pernyataan di awal yang menyatakan A sama dengan B. Kalau andai kata A sama dengan B, maka kita bisa yakin A itu sama dengan B. Jumlahnya ya. Jumlahnya ini akan sama. Tapi tidak ada pernyataan bahwa A itu sama dengan B. Sehingga ya ini tidak bisa menjamin, ya tidak bisa apa istilahnya memutuskan bahwa A itu bisa sama dengan B. A kurang B otomatis ya ini kalau bentuknya seperti ini ya juga belum tentu karena nilai A belum tahu, nilai B juga belum tahu. Apalagi yang ini jumlahnya, nah, A ditambah B sama dengan 16 ya. Maka kalau ada soal seperti ini saya berkesimpulan bahwa nanti hubungan antara A dan B tidak dapat ditentukan. Karena apa? Ya nilai A dan B-nya itu masih kabur ya, masih belum tentu berapa nilainya A, berapa pula nilainya B. Ya. Oke, sehingga jawaban untuk soal ini saya memilih untuk hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Oke ya. Sip. Dan nanti kalau misalnya ada tafsir yang lebih itu juga boleh lah, nanti kita sharing-sharing karena memang di sini kita mengupas ya, mengupas itu logisnya bagaimana. Nah, terus nanti kalau misalnya dari kawan-kawan yang lain materi yang mungkin bisa melebih runcingkan menuju jawaban yang paling tepat juga oke ya. Nah, untuk saat ini saya berkesimpulan bahwa A dan B alias jumlah A dan B dalam 6 hari itu tidak dapat kita tentukan hubungannya. Karena apa? Nilai A dan B masih belum tahu. Ya, belum tahu. Oke, sip, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini, ya, jika diketahui A ditambah B sama dengan 20 dan A kali B sama dengan 19, maka hasilnya soal ini adalah tentang persamaan sistem persamaan kuadrat ya, ini bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dalam A atau dalam B ya. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tentukan nilai A dan B-nya. Ya, kita bisa tentukan nilai A dan B-nya. Ya. Oke. Langsung saja ke TKP. Nah, di sini ya A ditambah B itu sama dengan 20. Maka kalau begitu ini kita jadikan di ruas kiri hanya A, maka ini B geser ke ruas kanan. Red menjadi seperti ini ya. Sehingga kita peroleh bahwa A sama dengan 20 min B. Kemudian di sini ada A kali B sama dengan 19. Ini dari pernyataan yang diketahui ini ya. A kali B sama dengan 19. Maka apa? Kalau A yang sama dengan 20 min B ini kita substitusikan di sini, menggantikan A ini, maka kita peroleh 20 min B kali B sama dengan 19. Nah, ini kan sudah terbentuk persamaan kuadrat dalam B. Nah, angkanya sudah bagus. Nah, ini kita kalikan negatif 1 kedua ruas ya. Ini kali min 1, ini kali min 1, maka kita peroleh hasil seperti ini. Nah ini tadi bentuk yang ini dikalikan min 1 ruas kiri, ruas kanan juga dikalikan min 1. Maka kita peroleh B kuadrat min 20B plus 19 sama dengan 0. Nah, setelah itu hasilnya kita faktorkan. Nah, kita faktorkan apa? Kita faktorkan menjadi apa? B min 19 kali B min 1. Gitu kan? Ini kalau difaktorkan menjadi seperti ini hasilnya. Maka nah, ini sudah tak perlu saya ulangi lagi karena ini sudah jenjang SMA ya kalian ya. Maka apa? Nah, bentuk yang seperti ini sudah mahir ya istilahnya gitu ya. Maka apa? Kita peroleh B sama dengan 19 dan B sama dengan 1. Nah, dampaknya
bahwa kalau itu B-nya itu 19, maka A-nya pasti 1. Karena apa? 20 dikurangi 19, jawabnya A-nya 1. Jadi dampaknya ke bawah ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian, kalau B-nya kita ambil yang 1, ya B-nya 1, maka A-nya nilainya adalah 19. Nah, kita sudah bisa mendapatkan nilai A dan nilai B. Gitu kan? Nah, maka apa? Mari kita kaitkan. Maka hubungan antara A dan B itu apa? Bisakah kita menyimpulkan yang A itu lebih dari B? Nah, kalau ada seperti ini, nah, klenger kan? Ya, bisa juga A lebih dari B, bisa juga B A kurang dari B, gitu kan? Nah, jadi apa? Oh, ini kita tidak bisa menentukan ini, tidak bisa ini kita menentukan ini. Ya, ini apakah A kurang dari B? No, apakah A sama dengan B? Tidak. Ya. Ya, terus, apakah A kurang dari B? Tidak. Ya, tidak bisa ini. Hubungannya tidak bisa. Nah, ya. Nah, terus, A ditambah B lebih dari 1. Nah, ini ada pernyataan apa istilahnya ajaib ya kalau menurut saya. Ini ada dari pembuat soal bahwa A plus B lebih dari 1. Padahal A plus B jawabnya 20. Berarti ini kan kalau kita disuruh menjawab gitu kan, ini pasti benar ini ya kalau gitu ya. Karena apa? Ini A plus B jawabnya 20. Nah, kalau A plus B lebih dari 1 kan pasti betul gitu kan ya. Pasti benar gitu ya. Jadi kalau andai kata ada yang menjawab seperti ini ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena ini. Nah, terus nanti kita lihat di soalnya ya, di nanti istilahnya di label istilahnya perintah dari soal-soal mengerjakan soal ini ya. Nanti kalau misalnya judulnya pilihlah jawaban yang paling tepat, nah begitu. Nah, maka kalau ini ya kita lihat ini yang E dulu ya, yang E dulu. Kalau ini kan sudah pasti benar ini ya. Kenapa? A plus B kan jawabnya 20. Kalau A plus B lebih dari 1 kan pasti benar gitu kan. Pasti benar. Nah, kemudian yang E, hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Nah, ini juga bisa. Kenapa? Karena A dan B ketemu hasilnya, tapi hubungan antara A dan B bisa lebih, bisa kurang. Nah, otomatis apa? Ya juga boleh menentukan itu. Tapi kalau andai kata dari perintah dari pengerjaan soal ini adalah pilihlah jawaban yang paling tepat, ya, saya lebih memilih yang ini. Ya, ini. Namun ini karena soalnya bisa ini ya, Dek ya. Maka apa? Ya, karena ini kalau andai kata pilihan dari untuk perintah dari pengerjaan soal ini adalah pilihlah jawaban yang paling tepat gitu ya. Ya saya ya paling aman saja, yang ini paling tepat ini. Ya, karena apa? A plus B pasti lebih dari 1. Ada kepastian. Ya. Tapi hubungan A dan B tidak dapat ditentukan, ya boleh ya. Aslinya juga boleh karena A dan B ini istilahnya itu bisa lebih, bisa kurang ya, bisa A lebih dari B, bisa B lebih dari A gitu ya. Nah, otomatis apa? Nah, hubungan A dan B ya otomatis tidak bisa ditentukan, ya, bisa bolak-balik kan di situ ya. Jadi ini kan menjadi pernyataan juga yang benar. Namun kalau andai kata pilihannya adalah diharapkan yang paling tepat, misalnya memiliki sebuah kepastian gitu kan ya, maka jawaban yang saya pilih saya akan cenderung memilih yang A plus B lebih dari 1 ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita serahkan pada si pembuat soal yang mereka menjawabnya yang mana ya. Nah, ini kami menganalisa ya, saya menganalisa harapannya apa menjadi bahan perbandingan untuk adik-adik bila mana mengupas soal-soal yang seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat adik-adik ya. Terima kasih. Terus bersemangat, terus berikhtiar menuju puncak prestasi. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih.